Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Semoga sehat walafiat ya. Amin ya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi sistem persamaan linear 3 variabel ini merupakan mata pelajaran matematika wajib untuk kelas 10 di semester pertama ya. Sebelum lebih lanjut, saya akan menjelaskan dulu seperti apa itu sistem persamaan linear 3 variabel secara umum saja ya. Jadi sistem itu kan susunan ya. Jadi sistem persamaan berarti persamaan. Jadi lebih dari satu persamaan ya. Linear 3 variabel itu berarti persamaannya di mana variabelnya hanya berpangkat 1, itu berarti linear, dan memuat 3 variabel, yaitu variabel X, Y, ataupun Z. Nah, seperti itu ya. Itu secara garis umum tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Oke, lebih detailnya pada video kali ini saya akan membahas satu metode, yaitu metode gabungan ya, dari eliminasi dan substitusi. Jadi sebentar kita akan selesaikan satu soal di mana langkah-langkahnya itu merupakan langkah penyelesaian metode gabungan. Nah, sebelum lebih lanjut, perhatikan langkah-langkah dari penyelesaian SPLTV metode gabungan ini. Yang pertama, dapatkan dua persamaan baru, yaitu persamaan linear 2 variabel. Nah, soalnya kan persamaan linear 3 variabel. Jadi, buat bagaimana caranya sehingga tersisa 2 variabel, seperti itu. Dan kedua variabelnya harus sama ya. Kedua variabel yang tersisa itu harus sama. Nah, caranya yaitu eliminasi sebuah variabel. Jadi satu variabel dari tiga variabel yang tersedia itu dieliminasi. Jadi eliminasi sebuah variabel dari dua persamaan pada persamaan linear 3 variabel. Anda dapat memilih apakah Anda mengeliminasi persamaan 1 dan 2, atau 1 dan 3, atau 2 dan 3. Jadi itu tergantung dari adik-adik semua yang mana yang mudah. Dan sebentar saya akan sampaikan triknya yang mana saja yang mudah untuk diselesaikan. Kemudian yang kedua, temukan dua persamaan baru, yaitu persamaan linear 2 variabel. Dan kedua variabel yang tersisa harus sama. Jadi itu yang saya katakan tadi, bahwa kita harus menemukan dua persamaan baru, yaitu persamaan linear 2 variabel, karena satu saja tidak cukup. Seperti itu. Selanjutnya, untuk langkah kedua, selesaikan kedua persamaan baru tersebut. Jadi, dua persamaan yang didapatkan di langkah pertama itu kita eliminasi kembali. Jadi, eliminasi salah satu variabel pada sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, karena salah satu variabelnya dieliminasi dari dua variabel yang tersedia, sehingga akan diperoleh nilai dari variabel pertama, yaitu misalnya ya, kita tadi eliminasi di bagian pertama itu eliminasi X, maka yang akan tersisa adalah Y dan Z. Jadi di sini kita akan gunakan Y dan Z, lalu kita eliminasi salah satunya dari Y atau Z. Misalnya kita eliminasi Y, maka yang tersisa adalah Z, maka akan diperoleh nilai dari variabel Z, yaitu variabel pertamanya. Nah, selanjutnya ketika sudah diperoleh misalnya Z tadi ya, substitusikan variabel yang diperoleh. Jadi substitusikan variabel Z tadi ke salah satu persamaan linear 2 variabel, jadi ke persamaan baru ya, kita masukkan ke persamaan baru, kita substitusi sehingga akan diperoleh nilai dari variabel yang kedua. Jadi kalau misalnya sudah diperoleh tadi Z di yang bagian pertama, maka di sini kita bisa dapatkan variabel Y. Selanjutnya untuk langkah yang ketiga, yaitu kita substitusikan kedua variabel yang sudah diperoleh tadi. Jadi misalnya tadi sudah diperoleh Z dan Y ya, kita substitusikan Z dan Y itu ke persamaan awal di soal ya. Nah, jadi substitusikan kedua variabel yang diperoleh ke salah satu persamaan awal untuk memperoleh nilai variabel yang tersisa. Jadi di langkah terakhir ini kita akan dapatkan nanti variabel X-nya, sehingga semua variabel sudah didapatkan seperti itu. Nah, untuk memudahkan dalam memahami materi ini, silahkan
perhatikan contoh berikut ya. Nah, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel berikut. Jadi soalnya itu X kurang 2Y tambah 3Z sama dengan 5, itu merupakan persamaan pertama ya. Lalu 2X tambah Y tambah 2Z sama dengan 3 sebagai persamaan kedua. Dan yang terakhir 3X kurang Y kurang Z sama dengan min 10. Jadi kita selesaikan sesuai dengan prosedur yang tadi ya. Jadi langkah pertamanya adalah dapatkan dua persamaan baru, yaitu SPLDV ya. Jadi nanti kita akan peroleh dua persamaan baru yang memuat dua variabel saja. Baik, eliminasi salah satu variabel itu yang pertama ya. Jadi kita dalam mengeliminasi ya, eliminasi itu kan menghilangkan ya, sehingga kita perlu tahu yang mana saja yang memudahkan kita dalam menghilangkan atau mengeliminasi suatu persamaan. Nah, ini adalah trik, salah satu triknya, yaitu trik variabel yang akan dieliminasi. Silahkan cek atau cari variabel yang koefisiennya sama. Jadi silahkan cek koefisiennya. Di sini pada variabel X koefisiennya itu 1, 2, dan 3 ya. Kemudian di sini min 2, 1, dan min 1. Kemudian di sini 3, 2, dan 1. Nah, di sini ada yang sama walaupun sebenarnya satu bertanda positif, satu negatif ya, yaitu di variabel Y. Di sini 1 dan 1. Nanti kita bisa eliminasi dengan cara menjumlahkan, karena plus 1 kurang 1 itu bisa habis ya. Karena tujuannya eliminasi itu berarti menghilangkan ya. Nah, yang kedua, cari variabel yang koefisiennya paling kecil. Nah, di sini yang paling kecil ya ini variabel Y, yaitu 2, 1, dan min 1. Kalau yang lain itu 1, 2, dan 3. Jadi dalam memudahkan dalam menyelesaikan persoalan eliminasi ini, kita perlu mengetahui yang mana saja yang memudahkan kita dalam menyelesaikan suatu persamaan. Nah, salah satu triknya ya seperti ini tadi. Oke, lanjut ya. Jadi kita eliminasi Y. Eliminasi Y pada persamaan 2 dan 3. Jadi saya eliminasi 2 dan 3 karena Y-nya sama-sama mengandung koefisien 1 ya. Boleh persamaan lain, artinya bisa kok persamaan 1 dan 2 atau 1 dan 3 boleh. Tapi dalam memudahkan ini saya gunakan ini saja ya. Persamaan 2 dan 3. Oke. Nah, selanjutnya kita tuliskan persamaan 2 dan 3-nya. Persamaan 2-nya itu adalah 2X tambah Y tambah 2Z sama dengan 3, dan persamaan ketiganya yaitu 3X min Y min Z sama dengan min 10. Nah, kita jumlahkan ya. Kenapa jumlahkan? Karena plus Y tambah min Y itu kan habis. Jadi kita fokusnya ke variabel yang mau dieliminasi ya. Jangan fokusnya ke variabel yang lain ya. Jadi kita fokusnya ke sini. Nah, triknya itu adalah kalau misalnya salah satunya positif atau salah satunya negatif, maka untuk menghilangkan kita jumlahkan ya. Jadi seperti ini. Kalau misalnya salah satunya itu positif atau negatif, maka untuk menghilangkan atau mengeliminasi kita berikan operasi penjumlahan. Nah, kalau misalnya sama-sama positif atau sama-sama negatif, supaya hilang ya kita operasikan dengan kurang, seperti itu ya. Misalnya yang ini positif 4Z dengan 4Z, gimana caranya supaya ini bisa dieliminasi? Nah, yaitu dengan cara kurangkan, yaitu 4Z kurang 4Z, sehingga ini berlaku. Begitupun dengan ini ya, begitupun yang selanjutnya. Adik-adik semua bisa perhatikan ini ya. Nah, oke, kita lanjut ya. Jadi karena di sini plus, berarti kita operasikan. Boleh operasi kanan ke kanan ya, boleh juga operasinya ke bawah. Nah, oke, perhatikan. Saya pakai operasinya ke bawah ya. Perhatikan, 2X tambah 3X. Nah, seperti ini. Kemudian ini coret ya. Kita beralih ke Z, yaitu 2Z tambah min Z. Nah, seperti ini. Lalu 3 tambah min 10 atau 3 kurang 10, sama saja ya. Nah, selanjutnya
kita operasikan 2x tambah 3x karena ini sejenis ya. 2x tambah 3x adalah 5x, lalu plus ketemu min ya, min ya. Jadi 2z kurang z, sisa 1z atau z saja. Kemudian 3 kurang 10 yaitu min 7. Akhirnya kita dapatkan persamaan baru yang memuat persamaan linear dua variabel, karena dia sudah mengeliminasi satu variabel yaitu variabel y sehingga menyelesaikan dua variabel seperti itu ya. Jadi kita dapatkan satu persamaan baru yaitu persamaan keempat ya. Ini persamaan 1, 2, 3, lalu ini persamaan keempat. Nah selanjutnya kita eliminasi y kembali ya. Tapi pada persamaan yang lain lagi. Jadi kalau di sini 2 dan 3, kita cari persamaan yang lain. Saya gunakan persamaan 1 dan 2. Boleh 1 dan 3 sebenarnya. Jadi kita ambil persamaan 1 dan 2, taruh di sini ya. Nah, kemudian perhatikan, dalam mengeliminasi itu koefisien dari variabel yang mau dieliminasi harus sama. Di sini 1, sama-sama 1 ya. Walaupun satunya positif, satu negatif, kan tinggal ditambah untuk bisa dieliminasi atau dihilangkan. Sementara ini yang satunya 2, angka 2, yang satunya 1, jadi tidak bisa dieliminasi begitu saja. Sehingga kita perlukan perkalian seperti ini, perkalian persamaan ya. Jadi kita tukar, kalau di atas 1 berarti di bawah kali 2, kalau di atas 2 kita kalikan yang di bawahnya 2, kalau di bawah 1 maka di atasnya 1 kita kalikan supaya nanti hasilnya sama. Jadi coba perhatikan. Nah, kalau kali 1 itu sama saja ya, kali satunya ya. Nah, ini yang kali 2, jadi semua angka yang ada di sini, variabel di sini itu harus dikali dengan 2. Jadi 2x kali 2 sama dengan 4x, y kali 2 ya 2y, plus 2z kali 2 ya 4z, dan 3 kali 2 sama dengan 6, seperti itu. Nah, selanjutnya kenapa kita gunakan tambah? Itu karena tanda di variabel y ini berbeda, seperti ini yang tadi ya. Kalau berbeda kita gunakan tambah. Selanjutnya berarti x ditambah 4x. Ya, selanjutnya 3z tambah 4z, lalu 5 tambah 6, seperti ini. Kemudian kita operasikan yang sesama variabelnya ya. Jadi x tambah 4x, 5x, 3z tambah 4z sama dengan 7z, dan 5 tambah 6 itu adalah 11. Sehingga kita peroleh persamaan yang kelima. Nah, pada langkah 1 berarti sudah selesai ya. Kita dapatkan dua persamaan baru, yaitu SPLDV. Ini sistem persamaan linear yang memuat dua variabel, yaitu x dan z. Selanjutnya kita ke langkah yang kedua ya. Nah, langkah yang kedua yaitu kita selesaikan kedua persamaan baru ini. Nah, kita eliminasilah salah satu variabel yang ada di persamaan baru ini. Seperti tadi, kita dalam mengeliminasi silahkan cari yang koefisiennya sama ya, atau setidaknya yang kecil. Dan ternyata di sini ada yang sama, yaitu sama-sama 5 ya, sama-sama 5. Sehingga di sini tinggal dikurangi saja karena sama-sama positif. Atau 5 kurang 5 ya habis ya, tereliminasi. Sehingga kita lanjutkan, berarti z kurang 7z, kemudian min 7 kurang 11. Z kurang 7z min 6z, min 7 kurang 11 min 18. Kita jumlahkan z-nya sehingga kita peroleh z-nya sama dengan 3 ya. Seperti itu. Nah, kita perolehlah salah satu variabelnya, yaitu z sama dengan 3. Nah, selanjutnya kita substitusi z sama dengan 3 ini ke salah satu persamaan baru ini. Terserah kita mau gunakan persamaan yang 4 atau persamaan yang 5, karena hasilnya bakal sama saja. Jadi kalau saya di sini, saya substitusi x sama dengan 3 ini ke persamaan baru, yaitu persamaan 4. Nah, boleh 5. Karena kenapa saya gunakan 4? Karena angkanya lebih kecil ya, sehingga agak mudah. Kemudian kita gantilah, karena substitusi itu artinya mengganti atau menggabungkan, sehingga z ini kita ganti dengan apa? Dengan 3, karena z itu sama saja dengan 3. Ya sudah, kalau saya
di sini Z ya saya ganti saja dengan 3 seperti itu. Nah kemudian kita jumlahkan X-nya ya, sehingga 3-nya nyebrang jadi min. Pokoknya sampai dapat X sama dengan min 2 lah, seperti itu ya. Nah selanjutnya, jadi kita sudah dapat variabel kedua, yaitu X sama dengan min 2. Selanjutnya untuk langkah terakhir atau langkah ketiga ya. Nah langkah ketiga kita tinggal substitusi yang variabel-variabel yang sudah didapat ini, yaitu X sama dengan min 2 dan Z sama dengan 3 ke persamaan lama atau persamaan awal ya. Saya gunakan persamaan lama karena tadi kita sebut dengan persamaan baru ya. Jadi ke persamaan awal, yaitu saya gunakan persamaan kedua karena menurut saya itu ya yang agak mudah ya. Dan boleh 1 atau 3 tergantung dari adik semua. Nah kalau seperti itu kita tulis pertama persamaan kedua, yaitu 2X tambah Y tambah 2Z sama dengan 3. Lalu kita substitusi yang ini, artinya kita ganti setiap X dan Z nya. Jadi 2 kali min 2 karena X nya sudah diganti, dan di sini juga Z nya sudah diganti dengan 3. Jadi 2 kali min 2 min 4 tambah Y 2 kali 3 6 sama dengan 3. Kita jumlahkan Y. Jadi min 4 tambah 6 itu positif 2, nyebrang menjadi min 2. Jadi 3 kurang 2 adalah 1. Sehingga kita peroleh lagi variabel yang terakhir, yaitu variabel Y. Yaitu Y sama dengan 1. Sehingga diperoleh ketiga variabelnya. Sebenarnya sampai di sini saja sudah cukup. Hanya perlu juga untuk kita buktikan apakah variabel-variabel yang sudah didapat ini nilainya itu benar atau tidak. Jadi kita substitusikan saja X, Y, dan Z ini ke salah satu persamaan yang ada di atas. Nah saya gunakan persamaan kedua ya, karena angkanya lebih kecil. Jadi 2X tambah Y tambah 2Z sama dengan 3. Kita masukkan semua angkanya ini. Jadi ini mirip yang dengan yang di atas ya, tinggal Y-nya saja yang kita ganti. Jadi kita masukkan semua angka-angkanya sehingga kita operasikan, dan ternyata betul bahwa ruas kiri ini juga sama dengan 3 dan ruas kanannya 3, sehingga terbukti. Jadi himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel yang sudah kita kerjakan tadi adalah X-nya sama dengan min 2, Y-nya sama dengan 1, dan Z-nya sama dengan 3. Nah kalian juga bisa lihat di sini ya, ini adalah rangkumannya. Ini tadi adalah langkah pertama, kemudian ini langkah kedua, dan ini langkah ketiga, dan ini adalah hasilnya ya. Seperti itu. Jadi terlihat tidak terlalu panjang sih sebenarnya, andaikan adik-adik semua sudah paham alur-alurnya. Seperti itu ya. Nah sebagai bentuk refleksi dari materi ya, silahkan adik-adik semua bisa mengerjakan latihan ini ya. Jadi ada 2 nomor, silahkan kerjakan. Kalian bisa menjawab atau mengirimkan jawabannya di kolom komentar ya. Itu saja materi pada video kali ini, semoga bermanfaat untuk adik-adik semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.